Masih semangat? Apa sudah ngantuk? Masih semangat, amin. Oke, hari ini minggu terakhir di bulan April. Nah, bulan ini kita ngomong tentang passion. Di minggu terakhir ini aku mau share tentang blessed with my passion. Jadi kita kemarin udah mendengarkan ya, apa itu passion, gimana sih punya hidup yang passionate ya, bersemangat gitu ya. Nah, kalau kita mau bahas lagi teman-teman, passion itu apa sih? Passion itu kekuatan, itu potensi kita, talenta. Tadi Ko David juga bilang passion itu kita melakukan sesuatu yang kita suka dengan penuh semangat gitu ya. Jadi kalau teman-teman, aku suka masak sih, tapi aku jarang masak, malas. Berarti itu bukan passion. Passion itu adalah sesuatu yang teman-teman suka dan teman-teman itu melakukan dengan penuh semangat gitu. Jadi itulah passion menurutku ya. Next, siang hari ini kita nggak lama-lama, gimana sih caranya kita tahu passion kita? Mungkin beberapa dari kita bingung ya. Apa ya caranya tahu gimana gitu? Aku bisa melakukan A, aku bisa melakukan B, atau aku nggak bisa melakukan apa-apa, nggak mungkin ya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah yang pertama, start from what do you like to do. Apa sih yang kalian suka lakukan gitu. Passion tuh nggak jauh-jauh dari itu. Itu sangat dekat dan itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Yang kedua, temukan potensimu dalam kehidupan sehari-hari. Simple gitu. Contohnya, oh aku lebih suka kegiatan outdoor daripada indoor gitu ya. Oh aku lebih suka mendengarkan. Atau aku tuh lebih nangkep kalau belajar tuh pakai visual. Daripada aku cuma mendengarkan, aku harus melihat gitu. Nah itu adalah potensi yang sebenarnya atau passion yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kita bisa terus gali itu ya. Sebenarnya aku sukanya di mana? Di musik kah? Atau di komputer? Atau di masak? Atau di hitung-hitungan? Semuanya kita bisa temuin dalam kehidupan sehari-hari dan sebenarnya Tuhan sudah taruh itu di dalam diri kita gitu. Jadi ini aku keinget pesannya Ko Albert di minggu pertama ketika bagaimana caranya kita menjawab panggilan Tuhan. Ternyata kita tuh panggilan kita itu tentang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan kita tinggal lihat aja apa sih yang kita bisa lakukan saat ini gitu. Dan panggilan Tuhan itu juga berhubungan dengan orang lain. Jadi passion, talenta yang Tuhan sudah taruh ke diri teman-teman itu nggak jauh-jauh kok, bukan dari luar, bukan oh aku nggak bisa, aku belum bisa nyanyi. Ya berarti kamu bisanya apa selain itu? Berarti itu adalah talenta yang sudah Tuhan beri, itu adalah passion yang Tuhan sudah beri. Terus yang ketiga adalah try to understand yourself first before understand others. Jadi cobalah untuk mengerti, memahami dirimu dulu sebelum kamu tuh mencoba memahami orang-orang di sekitar kamu. Jadi pahami apa yang menjadi kekuatanmu, SWOT gitu ya, kalau teman-teman pernah tahu ya, strength, weakness gitu ya, opportunity. Terus ancaman, apa sih sebenarnya jadi kekuatanmu? Misal golden, oh aku kalau ngedance aku tuh semangat. Jadi kamu sudah menemukan satu passionmu, oh passionku adalah ngedance. Ketika aku dengar musik, ketika aku dengar irama, itu aku jadi lebih semangat, aku lebih powerful. Nah itulah passion gitu. Yuk kita sama-sama buka di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita gantian ya bacanya, teman-teman baca di ganjil, aku baca di genep. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu semuanya? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Judulnya apa? Perumpamaan tentang talenta. Aku genep, teman-teman ganjil ya. 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17.
18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19, 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 21, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. 23, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25, 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, thank you teman-teman. Jadi kita paham ya, di sini di perikop ini talenta itu sebenarnya pada zaman itu talenta itu adalah mata uang. Jadi aku tulis di situ adalah talenta sama dengan harta. Jadi yang kita punya, talenta yang kita punya itu sebenarnya harta kita. Gitu. Harta enggak melulu soal uang, harta bisa tentang talenta kita, harta bisa keluarga kita. Ada lagunya ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Waduh, oke. Jadi talenta adalah harta, dimana kalau kita punya harta, biasanya kita akan jaga harta itu dengan baik dan pasti akan mengembangkan gimana nih supaya hartaku bisa berlipat kali ganda. Ya kan kalau teman-teman punya uang gitu, bisa ditabung. Wah gimana nih uang ini harus ditabung atau uang ini aku belikan barang atau aku investasikan gitu. Kita kan pasti akan berpikir bagaimana supaya aku punya tabungan sendiri. Nah ini sama dengan talenta sama dengan harta. Jadi Tuhan memberi talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Kayak tadi tuannya memberi si A, si B, si C. Oke aku kasih kamu 5, aku kasih kamu 2, aku kasih kamu 1. Si tuannya sudah lihat, oh Liana ini bisa lah ya kasih 5 talenta, bisa nyanyi, bisa masak, bisa musik, bisa apalagi ngomong, bisa nulis gitu ya, semua. Oke, si B kasih 2 karena dia bisa, tapi dia harus mengembangkan dulu, aku mau lihat gitu. Si C kasih 1 dulu lah, kasih kepercayaan dari kecil. Jadi Tuhan tuh sudah memberikan talenta kepada kita sesuai kesanggupan kita. Jadi jangan iri, loh kok Kak Charles bisa main musik semua ya, aku gak bisa. Karena itu sudah diberikan Tuhan sesuai kesanggupan kita. Kenapa pertanyaannya? Karena talenta atau potensi yang Tuhan beri harus kita kembangkan. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah melihat dari jauh sebelum kita tahu. Oh Golden tuh mampu, tak kasih talenta ini dia bisa ngembangin. Oh Bayu bisa tak kasih talenta ini nih, dia bisa ngembangin. Karena setiap talenta yang kita punya, harta yang kita punya itu harus dikembangkan. Jadi kita diberi sesuai kesanggupan Tuhan karena itu.
Nah, kenapa ya harus dikembangkan? Kita bisa temukan jawabannya di Matius 25 ayat 29 tadi. Aku ambil di versi firman Allah yang hidup disingkat FIYH. Di situ dikatakan, karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih banyak lagi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi dari orang yang tidak setia, tanggung jawab yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Di ayat ini dikatakan, apa yang kita sudah diberi, yang sudah diserahkan kepada kita, kalau kita memanfaatkan itu, kalau kita mengembangkan itu, Tuhan bakal kasih berlipat-lipat lagi, bahkan sampai kita berkelimpahan gitu ya. Jadi enggak heran ketika satu orang itu punya talenta, kemudian dia mengembangkan, terus dia ketemu di lain waktu dia ketemu orang lain, atau dia menemukan, oh ternyata aku bisa melakukan hal yang lain. Ya, jadi ketika kita mengembangkan talenta kita, yang kita punya satu itu bisa berkembang dan kita bisa menemukan talenta kita yang lain lagi. Itu yang dinamakan kita berkelimpahan gitu ya. Tapi ketika kita dikasih satu talenta, oke, kamu bisa nari misalnya, bisa masak gitu. Tapi kamu nggak pernah menggunakan talenta itu, kamu nggak pernah mengasah, kamu nggak pernah mengembangkan, ya itu akan mati. Kamu bakal nggak bisa, lupa. Caranya nari gimana, ngikutin irama gimana, caranya masak untuk jadi masakannya enak, mungkin susah gitu, harus mulai dari nol lagi. Tapi ketika kita sudah menemukan passion kita, terus kita kembangkan, itu akan berlipat kali ganda dan kita akan berkelimpahan. Next. Nah, passion yang kita punya itu tidak hanya menghidupi kita, tetapi juga harus memberkati hidup orang lain. Jadi berkelimpahannya tadi itu enggak hanya buat kita, tapi bisa memberkati hidup orang lain. Mungkin teman-teman masih bingung ya, passion kan passionku gitu, kok bisa memberkati orang lain? Caranya gimana? How to bless with our passion? Hari ini aku mau bagi simple aja, kuncinya dan ini yang menjadi pegangan aku sampai saat ini adalah next, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin teman-teman bisa baca 3, 2, 1. Dan bukan untuk manusia. Di sana dikatakan perbuatlah dengan segenap, bukan setengah-setengah, bukan suam-suam kuku. Bukan sesuka-sukaku, tapi di situ dikatakan segenap hatimu dan apapun juga yang kamu perbuat. Jadi nggak ngomongin tentang pelayanan aja, tapi kehidupan teman-teman di luar sana. Ketika teman-teman dapat talenta, teman-teman dapat potensi. Misal teman-teman punya passion untuk mendengarkan cerita orang lain, mendengarkan curhatan orang lain. Teman-teman punya potensi untuk kasih advice ke orang lain, kasih masukan. Ya apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, karena ketika kita memberikan yang terbaik, orang-orang di sekitar kita juga akan terberkati, mereka akan terbantu dengan kita. Mungkin mereka enggak ngomong langsung ke kita bahwa, aku terbantu loh sama kamu. Tapi percayalah ketika kita melakukan sesuatu hal dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, kita juga membantu lingkungan sekitar kita. Gitu. Dan itu yang menjadi kekuatan aku sampai hari ini. Aku bisa melakukan dulu aku di gereja ini nggak bisa aku ngomong kayak gini. Aku di Komsel aja cuma ditanya ada cerita apa, belum ada, cuma gitu. Aku nggak mampu gitu. Dulu kalau teman-teman yang tahu mungkin yang lama, aku mulai dari main keyboard. Aku dileskan di gereja. Aku dileskan sama anak-anak yang sudah dewasa. Aku merasa kok aku nggak bisa gitu. Padahal memang aku masih kecil gitu. Cuman rasanya pada saat itu kenapa aku nggak bisa gitu. Kenapa aku nggak seperti mereka. Dan ketika sudah pelayanan main keyboard, ternyata aku menemukan di sekolah aku menemukan bahwa aku bisa nyanyi. Aku masuk paduan suara, aku bisa nyanyi. Terus baru di gereja jadi singer. Ketika yang lain sudah jadi WL, aku masih jadi singer. Waktu itu mungkin berpikir ya, mungkin ada teman-teman juga yang berpikir, aku sudah latihan, aku pelayanan lama gitu. Kenapa aku stuck di sini, aku masih di sini-sini aja. Percaya teman-teman, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Lakukanlah itu semaksimal mungkin. Karena kita nggak akan pernah tahu
kapan itu akan dituai dan teman-teman dapat posisi yang lebih oke lagi, teman-teman dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi aku tadi bilang satu talenta bisa berkembang jadi banyak dan itu yang sampai hari ini aku bawa dan aku rasakan gitu. Dulu aku bukan tipikal orang yang berani ngomong di komsel ya. Sekarang di komsel mau nggak mau dipercayakan komsel. Jadi mau nggak mau, yaudah lakukan. Karena aku berpikir kesempatan nggak datang 2 kali. Nggak selamanya kita di Semarang, nggak selamanya kita di gereja lokal, nggak selamanya kita ada di sini. Nggak selamanya kita punya kesempatan untuk melayani gitu. Jadi yang sekarang teman-teman di sekolah, lagi ikut organisasi, di gereja pelayanan, lakukanlah itu dengan semaksimal mungkin, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kadang kalau kita lihat manusianya kita akan kecewa, gitu. Karena kita capek, pasti kita secara fisik capek, gitu. Melakukan hal yang sama, tapi hasilnya gitu-gitu aja, hasilnya B aja kata anak sekarang gitu ya. Pasti akan capek, akan lelah, tapi ketika oke Tuhan aku mau kasih ini, kembalikan yang terbaik. Yang Tuhan sudah kasih ke aku mau kembalikan yang terbaik. Itu ada kepuasan tersendiri walaupun belum maksimal gitu. Dan passion ditambah dengan action makes perfect. Jadi kalau cuma punya passion tapi teman-teman gak beraksi, gak mengembangkan itu, gak mau berani untuk maju dengan passion teman-teman, mungkin nothing. Tapi ketika teman-teman punya passion, teman-teman punya action, punya keinginan, itu akan jadi perfect. Next. Ini udah hampir selesai. Manusia mengecewakan tetapi Tuhan tidak. Jadi seperti yang aku bilang tadi, lakukanlah apa yang teman-teman sekarang bisa lakukan gitu. Semua dari kita itu penting. Semua dari kita punya porsinya masing-masing. Semua dari kita punya bagiannya masing-masing. Jadi yuk ambil bagian dimanapun teman-teman ada. Gak hanya di gereja ya, aku bilang di tempat kuliah, di tempat kerja, di sekolah, di keluarga. Semua dari kita itu penting dan punya makna sendiri-sendiri. Tuhan sudah memberikan kita nilai yang luar biasa, tinggi yang kita nggak pernah kebayang ya. Jadi kalau teman-teman saat ini lagi lelah, teman-teman lagi bingung gitu ya, yuk tetap lakukan untuk Tuhan. Karena kalau kita lihat kanan kiri, kita dengerin kanan kiri, kita bisa oleng. Karena manusia itu mengecewakan tetapi Tuhan tidak. Jadi ketika kita dengar hal-hal yang enggak membangun kita dari kanan kiri, ya sudah tinggalkan itu gitu. Dengarkanlah hal-hal yang membangun untuk kamu gitu. Jadi dengan kita melakukan yang terbaik, orang-orang di sekitar kita akan terbantu kok. Walaupun orang itu enggak ngomong ke kamu gitu. Orang itu enggak ngomong ke Lia, orang itu enggak ngomong ke Kesia. Kes, aku terbantu loh, kamu nge-shoot hari ini dengan baik. Walaupun orang itu enggak ngomong, tapi ketika kita melakukan hal itu dengan baik, itu hasilnya luar biasa dan sangat membantu kita semua yang ada di sekolah maupun di pelayanan maupun di rumah. Terakhir, God has big plan for you through your passion. Jadi dia punya rencana yang besar banget gitu ya. Dia punya rencana yang besar yang kita tuh enggak terpikir gitu, dan itu melalui passion kamu, dan itu melalui apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kamu, bukan dari yang di luar, tapi yang Tuhan sudah taruh itu yang bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kamu. Dapat sesuatu hari ini, semoga dapat dikuatkan. Jadi pesanku adalah lakukan yang terbaik walaupun orang-orang belum ngomong, oh kamu hebat gitu. Enggak perlu pengakuan dari orang lain gitu. Yang penting kamu lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan semuanya, belajar itu juga buat Tuhan. Jadi lakukan, kalau sekarang tugasmu belajar, ya belajarlah dengan semaksimal mungkin gitu. Jangan lihat orang-orang di kanan kiri, dia enggak belajar nilainya bagus, dia nyontek tok nilainya bagus gitu. Jadi jangan lihat kanan kiri, kalau lihat kanan kiri pasti capek. Tapi ketika kita mau maksimal hari ini, aku mau maksimal buat Tuhan gitu. Karena kita nggak pernah tahu, kayak Adiko David bilang, kita nggak pernah tahu usia kita. Kita nggak pernah tahu, mungkin hari ini kita di Semarang, besok setelah sekolah kita pergi ke luar negeri
kita pergi ke kota lain, ya kan? Di sini kita banyak belajar, di tempat lain kita bisa banyak belajar dan menyalurkan apa yang kita sudah pelajari dan bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita.